Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama aku Bagas Mana Putra, aku dari MB4712, dan kali ini aku akan mempresentasikan hasil PPT yang aku buat, yaitu mengenai syariah ibadah. Nah, untuk latar belakangnya sendiri, terdapat berbagai permasalahan fundamental yang dihadapi umat Islam dalam menjalankan ibadah mereka. Permasalahan ini seringkali berakar pada kurangnya pemahaman terhadap kerangka dasar ajaran Islam, yang meliputi akidah, syariah, dan akhlak. Banyak umat Islam yang hanya terpaku pada aspek formalitas ibadah tanpa menyelami makna dan tujuan di baliknya. Hal ini dapat terlihat dari praktik ibadah yang dilakukan semata-mata untuk mendapatkan pengakuan atau pujian dari orang lain, bukan karena keimanan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, memahami dasar-dasar Islam menjadi sangat penting untuk membangun pemahaman yang lebih komprehensif dan menyeluruh tentang agama ini. Dengan memahami akidah, syariah, dan akhlak, umat Islam dapat menjalankan ibadah dengan lebih bermakna dan sesuai dengan tuntunan Islam. Nah, arti dan ruang lingkup syariah ibadah ini tentunya merupakan aturan yang diturunkan Allah kepada hamba-hambanya melalui Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Artinya, syariah merupakan pedoman bagi manusia dalam berjalan kepada Tuhan yang mencangkup segala sesuatu yang membawa seseorang menjadi berserah diri kepada Tuhan. Ruang lingkup syariah meliputi keseluruhan ajaran Islam yang berisi tentang keyakinan atau akidah, norma atau syariat, muamalat, dan perilaku atau akhlak. Syariah mengatur hubungan manusia dengan Allah, sesama manusia dengan ajaran semesta, ibadah agama Islam seperti sholat, zakat, haji, dan syukur. Merupakan bagian dari syariah yang mencakup tingkah laku batin atau sistem kepercayaan atau doktrinal maupun tingkah laku konkret atau legal formal yang individual dan kolektif. Syariah juga menyediakan pedoman bagi manusia dalam berjalan di dunia dan di akhirat yang mencakup tentang kepercayaan, keadilan, kesederhanaan, dan kebijaksanaan. Dalam arti luas, syariah mencakup segala sesuatu yang menjadi pedoman bagi manusia dalam berjalan kepada Allah, yang mencakup tentang tingkah laku batin dan tingkah laku konkret, serta tentang hukum, keadilan, dan kebijaksanaan. Nah, apa sih tujuan pembentukan syariah ini? Yaitu untuk mencapai keriduannya, yang meliputi menjaga amal, akal, harta, keturunan, dan jiwa. Syariah mengatur hubungan manusia dengan Allah, sesama manusia, dan dengan alam semesta. Dengan tujuan ini, syariah membantu manusia dalam berjalan kepada Tuhan dan menjamin keadilan, keseimbangan, dan keselamatan bagi semua pihak. Syariah juga memiliki prinsip-prinsip yang berlandaskan pada nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan, dan keuniversalan. Rahmatan lil alamin. Nah, lalu apa aja sih prinsip-prinsip syariah ini? Yaitu yang pertama, ada keabsahan akad, yaitu setiap akad harus memenuhi persyaratan syariah agar dianggap sah dan berlaku. Dalam hal ini, kesepakatan kedua belah pihak harus memenuhi syarat dan rukun sahnya akad serta dilakukan secara sukarela atau tanpa paksaan. Lalu yang kedua, transparansi dan keterbukaan, yaitu semua informasi terkait transaksi harus diungkapkan dengan jelas kepada semua pihak yang terlibat. Hal ini dapat menciptakan lingkungan bisnis yang jujur dan adil serta menghindari penipuan. Lalu keadilan dan keseimbangan, yaitu setiap pihak harus mendapatkan manfaat yang setara dari transaksi tersebut. Tidak boleh ada satu pihak yang merugi secara berlebihan. Lalu yang keempat adalah melarang adanya riba, yaitu riba atau bunga dilarang dalam Islam. Mengapa demikian? Karena prinsip ini mengajarkan agar transaksi tidak melibatkan unsur bunga, sehingga segala bentuk ketidakadilan dalam pertukaran ekonomi dapat dihindari. Dan yang kelima, tolong menolong atau tawa'un. Yaitu prinsip ini berarti bahwa setiap pihak yang terlibat dalam transaksi memiliki hak dan kewajiban secara adil. Ini berarti tidak ada pihak yang merasa dirugikan selama proses pengelolaan transaksi berlangsung. Lalu ada al-mas'uliyah, yaitu prinsip al-mas'uliyah adalah prinsip pertanggungjawaban yang meliputi berbagai aspek, yaitu pertanggungjawaban antara individu dengan individu, mas'uliyah atau afrod. Pertanggungjawaban dalam masyarakat, mas'uliyah al-mujtama, dan pertanggungjawaban antara Allah dan manusia, mas'uliyah al-khalaq. Nah, lalu ada konsep dan aspek ibadah dalam Islam, yaitu aspek ibadah dalam Islam terdiri dari berbagai macam kegiatan yang disebut sebagai ibadah. Beberapa contoh kegiatan ibadah dalam Islam antara lain, yang pertama ibadah qalbiyah. Ibadah qalbiyah merupakan ibadah yang dilakukan melalui aktivitas akal. Yang kedua ada ibadah tangan dan rasa. Ibadah ini melibatkan pembuatan dan penerimaan zakat, hibah, dan jihad. Yang ketiga ibadah kata. Ibadah ini melibatkan sholat, istighfar, dan zikir.
Yang keempat, ibadah jasad. Ibadah ini melibatkan haji, puasa, dan istisqa. Nah, lalu yang kelima, ibadah hati. Ibadah ini melibatkan tawakul, takwa, dan tawassul. Yang keenam, ibadah jasad dan rasa. Ibadah ini melibatkan zakat, hibah, dan jihad. Yang ketujuh, ibadah hati dan rasa. Ibadah ini melibatkan istighfar, zikir, dan tawasul. Yang kedelapan, ibadah jasad, rasa, dan hati. Ibadah ini melibatkan sholat, zakat, haji, puasa, istighfar, zikir, tawakul, takwa, dan tawasul. Nah, untuk kesimpulan dari ibadah agama Islam ini, bahwa ibadah merupakan bagian yang penting dalam kehidupan sehari-hari umat Islam. Mengapa demikian? Karena ibadah dalam Islam adalah fondasi dari kehidupan spiritual umat muslim yang memperkuat hubungan mereka dengan Allah, mencapai tujuan hidup yang sejati, dan memperoleh keberkahan dalam kehidupan sehari-hari. Ibadah dalam Islam dapat dikelompokkan ke dalam ibadah zahiriyah yang berkaitan dengan Allah, dan ibadah batiniyah yang berarti berkaitan dengan manusia. Selain itu, ibadah harus dilakukan dengan niat yang tulus, konsistensi, dan ketekunan, serta memenuhi syarat dan peraturan hukum syarak. Segala pekerjaan dikira sebagai ibadah sekiranya memenuhi syarat dan peraturan, dan Islam membuka peluang pada umatnya untuk melakukan kenaikan dalam apa jua bidang dan bentuk. Oke, mungkin sekian presentasi dari aku. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah kata dan ucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.